Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya MP Aura Kania. Nama saya Julai Dislian. Saya Laili Hasmia Harahap. Dan nama saya Nur Aulia Pratiwi. Di video ini kami akan membahas tentang pengangguran, di mana submateri yang akan kami bahas di video ini adalah apa itu pengangguran, bagaimana anatomi pengangguran, masa lamanya pengangguran, frekuensi pengangguran, tingkat pengangguran dan waktu menganggur, jenis-jenis pengangguran, dampak dari pengangguran, serta bagaimana cara mengatasi pengangguran sesuai dengan jenisnya. Baiklah, kita masuk ke bagian apa itu pengangguran. Apakah ada teman-teman yang tahu apa itu pengangguran? Jadi, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Berdasarkan istilah umum, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Selanjutnya, anatomi pengangguran. Di antaranya, 1. Terdapat arus keluar masuk yang besar dari individu-individu dari pengangguran setiap bulan, dan sebagian besar orang-orang yang menjadi penganggur dalam tiap bulan tertentu tetap menganggur hanya untuk waktu yang singkat. Kedua, banyak di antara para penganggur merupakan orang yang akan menjadi menganggur untuk waktu yang lama. Dan ketiga, terdapat perbedaan yang besar dari tingkat pengangguran pada kelompok-kelompok yang berbeda dalam angkatan kerja. Selanjutnya, lamanya pengangguran. Lamanya rata-rata dari masa pengangguran adalah sangat singkat, kurang lebih 2 bulan, dan sebagian besar masa pengangguran berakhir di dalam sebulan. Tetapi, masih banyak orang yang menganggur dalam jangka waktu yang lama. Frekuensi pengangguran. Frekuensi pengangguran adalah jumlah waktu rata-rata per periode di mana pekerja-pekerja itu menjadi penganggur. Ada dua faktor penentu yang pokok dari frekuensi pengangguran, yaitu pertama, perubahan permintaan akan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang berbeda di dalam perekonomian. Kedua, faktor penentu kedua adalah tingkat di mana para pekerja baru memasuki angkatan kerja. Kemudian tingkat pengangguran dan waktu menganggur. Lamanya rata-rata dari masa pengangguran adalah sangat singkat, kurang lebih 2 bulan, dan sebagian besar masa pengangguran berakhir di dalam sebulan. Tetapi, masih banyak orang-orang yang menganggur dalam jangka waktu yang lama. Jadi, memang dengan mengetahui fakta bahwa masa pengangguran berakhir bila mana seseorang ditarik dari angkatan kerja atau mendapatkan pekerjaan, adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami beberapa masa-masa pengangguran di dalam setahun dan benar-benar tidak bekerja sama sekali dalam tahun ini. Lalu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan jam kerja, terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa. Kedua, berdasarkan penyebab terjadinya, terbagi menjadi 4. Pertama, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Dan ketiga, berdasarkan cirinya. Pertama, pengangguran terbuka, kedua, pengangguran tersembunyi, ketiga, pengangguran bermusim, dan terakhir, pengangguran setengah menganggur. Dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran ada 6, yaitu yang pertama, terjadi ketimpangan sosial karena tidak seluruh masyarakat menganggur. Selalu ada sekelompok masyarakat yang nasibnya masih beruntung dapat bekerja dengan normal bahkan berpenghasilan lebih. Yang kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Yang ketiga, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas di masyarakat. Yang kelima,
Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Dan yang keenam, melemahnya daya beli sebagai konsekuensi langsung dari ketidakberdayaan ekonomi atau rendahnya pendapatan rumah tangga. Cara mengatasi pengangguran. Ada 6 jenis pengangguran dan cara mengatasinya, yaitu yang pertama, cara mengatasi pengangguran friksional dan pengangguran voluntari dengan cara proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru, pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang agraris dan sektor lain. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran konjungtural dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yang ketiga, cara mengatasi pengangguran struktural dengan cara menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor ekonomi lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi, dan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan, serta menarik investor, khususnya merangsang berdirinya industri baru. Yang keempat, ada cara mengatasi pengangguran musiman dengan cara pelatihan keterampilan lain. Selain bidang yang sudah digeluti, hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain pada musim-musim tertentu atau biasanya saat petani menunggu panen, dan menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat. Yang kelima, ada cara mengatasi pengangguran deflasioner dengan cara pelatihan tenaga kerja, terutama diarahkan untuk tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri, supaya mereka tidak hanya menjadi tenaga kasar, minimal menjadi tenaga terampil atau bahkan tenaga ahli, dan menginformasikan lowongan pekerjaan lain kepada masyarakat. Dan yang terakhir, cara mengatasi pengangguran teknologi dengan cara mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi pada sekolah-sekolah, serta pengenalan teknologi yang ada sejak usia dini, dan pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan kepada masyarakat atau murid-muridnya. Baiklah, kita masuk ke bagian kesimpulan pada video ini. Jadi, pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali terdapat pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia sendiri menempati urutan ke-133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia. Semakin rendah peringkatnya, maka semakin banyak pula jumlah pengangguran yang terdapat di negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, pemerintah telah membuat suatu program untuk menampung para pengangguran. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya kita agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah atau menjadi beban dalam suatu negara. Baiklah, semoga video dari kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.